Nama saya Heribertus Roy Juan. Hari ini saya akan membahas tentang materi pidana narkotika ya. Di dasar hukumnya untuk tingkat banding tidak pidana narkotika itu di Pengadilan Tinggi. Jadi sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lalu PP pengganti undang-undang jadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saya tulis juga di catatan saya. Nah, lalu ada dua jenis paralegal, yaitu paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri, jadi dia bekerja secara independen tanpa pengawasan dari advokat, lalu membantu tugas administratif dan teknis hukumnya, dan tetap tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan ya. Lalu kalau yang satunya, paralegal yang bekerja di bawah advokat, itu bekerja di bawah advokat, membantu advokat untuk persiapan kasus, penelitian hukum, dan tugas administratif. Juga sama, tidak punya kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Jadi upaya hukum, ini kita membahas upaya hukumnya banding ya. Di upaya hukum banding untuk kasus pidana narkotika. Jadi upaya hukum banding ini hak terdakwa ya, atau juga JPU juga bisa mengajukan banding karena tidak terima atas putusan pengadilan. Jadi ini melakukan perlawanan ya. Jadi bisa banding, bisa kasasi, atau bisa PK ya, peninjauan kembali. Nah, lalu untuk penahanan ya, kalau misalnya dibanding, jadi jangka waktu penahanan untuk hakim pengadilan tinggi adalah paling lama 30 hari dan bisa diperpanjang paling lama 60 hari. Jadi 3 bulan ya, itu maksimal. Kalau kepentingan pemeriksaan sudah selesai, jadi bisa dibebaskan. Nah, kalau sudah lewat 90 hari, berarti terdakwa harus dikeluarkan ya dari tahanan demi hukum. Jangka waktu banding itu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan. Jangka waktu untuk banding adalah 7 hari setelah putusan. Kalau lewat jangka waktu itu, apakah bisa banding? Bisa. Tapi bikin surat keterangan ya, membuat surat keterangan ke panitia bahwa permintaan banding telah lewat tengah waktu. Nah, dan dilampirkan ya di berkas perkara. Kalau lewat jangka waktu itu, tetap bisa pengajuan banding dengan membuat surat keterangan bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu.
Nah, memori banding juga disampaikan ya. Nah, jadi pengajuan banding juga plus membuat ini ya, memori banding. Lalu kalau misalnya berkas perkara belum diperiksa ya, belum diputus oleh pengadilan tinggi, itu tetap bisa dicabut ya. Selama belum ada putusan banding dari pengadilan tinggi, maka perkara bisa dicabut, permohonan banding bisa dicabut. Tanpa mitra membuat akte pencabutan banding. Nah, kalau di waktu diperiksa ternyata ini kan pengadilan tinggi itu memeriksa ini ada kelalaian dalam penerapan hukum. Nah, nanti putusan pengadilan tinggi itu bisa membatalkan putusan pengadilan negeri. Bisa juga menguatkan, jadi bisa membatalkan putusan pengadilan negeri, bisa menguatkan putusan pengadilan negeri. Juga terdakwa juga bisa tetap ditahan atau dibebaskan. Nah, nanti salinan putusannya dikirim ke pengadilan negeri ya. Lalu peran paralegal itu menyiapkan dokumen. Jadi berkas-berkasnya disiapkan. Lalu juga melakukan riset hukum. Peraturan-peraturannya, undang-undangnya. Jadi lalu juga mengelola jadwal pengadilan ya. Tenggat waktunya memastikan dipenuhi semua. Lalu file-file kasus agar lebih terkoordinasi pemberkasannya. Juga bisa berkomunikasi dengan klien dan saksi, mempersiapkan saksi juga. Jadi membantu lawyer ya, membantu advokat. Juga pemberkasan bukti, penyimpanan barang bukti, lalu juga penyusunan argumentasi hukum ya. Itu materi kali ini. Terima kasih, sehat selalu.